Kelihatan nggak ya? Kebaca ya? Ya. Kalau yang orang-orang yang seperti saya gitu ya, yang Pri masih ngerokok kan Pri? Masih. Yang ya, yang merokok seperti saya itu masih kebaca. Ya, saya usianya 60, merokoknya baru 45 tahun dan belum pakai kacamata. Nah, gitu. Tapi kalau nggak merokok jangan merokok ya. Ini company ini juga mewakili seperti institusi yang ditulis oleh Hubert Joly. Ini artikelnya dalam artikel The Heart of Business dari Harvard Business Review. Mungkin nanti bisa di-download, ini bukan tulisan saya. Beliau mengatakan sekarang itu untuk mencapai tujuan sebuah institusi itu ditentukan oleh 4 hal yang di sini ditulis digambarkan dalam 4 silinder. Yang pertama yang atas adalah what the world needs. Ya, dunia itu membutuhkan apa. Jadi institusi ini dibuat karena pertama kali dia sadar ini dibutuhkan oleh dunia atau lingkungan atau alam sekitarnya dan sebagainya. Gitu ya, satu. Yang kedua itu di kolom kanan, di silinder kanan itu what your company or institution is uniquely good at. Jadi sebuah institusi itu ada, itu harus punya keunikan. Kalau tidak punya keunikan, pasti habisnya cepat. Ya, termasuk peradaban, ya, termasuk peradaban dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu yang bawah, how your company can create economic value. Waktu saya mulai bekerja di pertengahan tahun 80-an, itu saya hanya mengerti 3 kolom ini. Dunia itu perlu apa, ya, kita itu institusi kita itu uniknya apa, dan yang ketiga adalah bagaimana institusi ini bisa menciptakan nilai ekonomis. Itu saya ngerti, karena saya mulai bekerja tahun 86, saya bekerja di Arthur Andersen, itu diajarin 3 ini. Nah, banyak dari kita ya yang waktu memulai karir itu juga mengertinya 3 ini, tapi juga banyak juga 3 ini aja nggak ngerti, ya. Karena waktu mulai kerja itu hanya apa? Saya mencari pekerjaan karena saya butuh makan. Ini beda loh, ya, beda, ya, cara berpikirnya beda. Nah, sekarang waktu generasi Gen Y atau generasi milenial, orang-orang yang lahir tahun 87 waktu mulai memasuki workforce, ya, di awal tahun 2000. Ya, jadi mulai kalau dihitung itu mulai 2005, 2006, 2000, dihitung mulai umur 18 tahun. Ini ada timbul satu kolom lagi yang sebelah kiri adalah what people at your company or institution are passionate about. Hal ini menjadi sangat penting karena generasi milenial dan generasi yang lebih bawah sekarang sudah mulai masuk masa kerja itu generasi Z, ini pikirannya beda. Mereka bekerja itu tidak berdasarkan hanya kompetensi, tapi berdasarkan apa? Juga tidak berdasarkan kebutuhan hidup saja, tapi berdasarkan passionnya dia apa. Ya. Nah, banyak institusi kalau tidak mulai sadar mengenai hal ini, itu nanti akan makin lama bukan makin kecil, ya, makin lama itu makin obsolete, ya, makin tertinggal oleh peradaban atau makin tertinggal oleh kebutuhan zaman. Nah, saya tidak mengkritik institusi agama, tapi ya kita bersyukur ya mendapat Bapak Paus yang sangat progresif sekarang ya Romo ya, gitu. Nah, tapi ini kalau kita lihat banyak dari kita itu tidak menyadari tantangan ini. Ya. Coba misalnya Bapak Rektor karena kurang 3 bulan, kalau ada sempat dan ada anggaran, walaupun anggarannya kan kecil, coba survei. Sivitas Akademika itu berharap Unpar ini dalam 10-20 tahun ke depan tuh maunya apa? Kapan terakhir survei itu dilakukan? Sederhana aja. Ya, kalau nggak sempat survei, karena Bapak Rektor juga orangnya sangat social minded, ya keliling, tanya satu-satu. Ya, waktu ini ada kawan-kawan saya yang dari kereta api, Bapak Rektor tahu nggak kenapa Pak Edi ini mengundang? Saya nggak ngundang loh, saya nggak ngundang mereka loh, yang ngundang Pak Edi. Ya, dan di WA grupnya itu saya biarkan aja gitu ya. Saya waktu baca WA grup, Pak Edi ngundang mantan direksi saya semua, itu tahu apa tujuannya? Supaya apa yang saya katakan ini saya nggak bohong, karena mereka juga di sini. Itu ada saksinya gitu. Ya, ini benar gitu. Pak Rianto, ya
Pak Rianto ini memang duduknya nggak mau deket temannya Pak. Dia duduknya cari yang ada cantik itu, saya lebih duduk di situ ya. Itu memang kebiasaan itu. Ya. Bu, nanti kalau ditanya nomor handphone ya. Saya kembali ke sini. Waktu saya masuk kereta api, ini teman-teman saya terutama yang karirnya panjang di kereta api, saya yakin dalam sanubarinya itu pasti tidak mengharapkan banyak perubahan besar. Pasti ya. Kalau toh mengharapkan, dia tidak tahu bagaimana meyakinkan organisasi ini untuk berubah. Nah, saya sendiri itu keliling, ya. Saya keliling terus meluangkan waktu bicara semampu saya, ya, dan juga teman-teman meyakinkan sampai ke akar rumput saya, yang umurnya waktu itu di bawah 30 tahun, ya. Generasi yang sebagian sekarang sudah menjadi direksi, menggantikan kami di Kereta Api Indonesia. Ini generasi yang mungkin punya semangat berubah. Kalau saya bicara dengan yang ini rekan saya yang di belakangnya Pak Rektor, persis di belakangnya itu Pak Joko Margono, ya. Kalau saya ngomong, beliau nggak pernah bilang nggak kalau saya ngomong, karena saya komandannya kan, tapi nggak dilakukan. Iya, itu nggak dilakukan, ya. Semua nggak dilakukan. Ini loh benar. Ya. Ada lagi di belakangnya Bapak Wakil Rektor ini. Ya. Itu awal-awal juga pasti juga bingung gitu ya. Ya. Nggak marah sih, tapi bingung. Ya. Saya pindah-pindahin itu bingung. Ya. Itu Pak Arlianto juga saya pindah-pindahin juga bingung. Ya. Karena ya apa yang saya lakukan itu adalah saya ingin mendengar passionnya orang di akar rumput ini apa. Because this will determine the future of this organization. Yang menurut saya itu. Buktinya apa? Gini. Tidak banyak lembaga yang cukup besar, apalagi lembaga publik, yang kalau pemimpinnya ganti, itu core kegiatan organisasi itu yang sudah baik, itu bisa dipertahankan. Enggak banyak. Kereta api salah satunya, saya udah pergi 9 tahun loh dari Kereta Api Indonesia. Kan jalan. Digantikan Pak Edi 5 tahun ya Pak ya, Bapak ya. Enggak, tapi Bapak gantikan saya 5 tahun ya. 6 tahun ya. Nah, coba ini Pak Edi. Walaupun dia mungkin ya kalau kosmetikanya mungkin gantilah ya, kan seleranya beda ya kan, selera perempuannya juga beda dan sebagainya. Ini ya mungkin kosmetik, tapi the backbone itu enggak berubah. Ya misalnya, oh kembali orang itu boleh merokok lagi di dalam perjalanan kereta, enggak ada. Ya, nggak ada. Terus penumpang di KRL Jabodetabek bisa naik di atas atap, nggak ada lagi. Ya, stasiunnya juga berantakan, nggak ada. Ya, sampai sekarang saya diganti Pak Edi diganti orang lain juga nggak ada. Ya, tetap semua berjalan dengan baik. Kenapa? Karena apa yang kita mesti tahu itu adalah orang yang di organisasi kita itu passionnya apa. Ya, generasi ini makin muda. Trennya itu kebergantungan mereka terhadap passion mereka untuk bekerja, untuk berkarya itu makin besar. Bukan hanya kompetensi atau kebutuhan. Makanya saya nggak tahu, kalau dilihat di banyak organisasi, attrition rate-nya sekarang makin tinggi. Ya. Di organisasi-organisasi yang dulunya itu jarang attrition rate, misalnya di TNI atau Polri, oh sekarang masuk keluar. Ya. Misalnya di Kementerian Luar Negeri yang mendidik diplomat-diplomat kita, zaman dulu, zaman angkatan saya, itu angkatannya Bu Menlu yang sekarang, nggak ada. Orang itu masuk, berhenti itu cuma 2 pilihannya. Ya, kalau tidak pensiun, ya waktu dipanggil Yang Maha Kuasa, itu aja. Ya. Nah, sekarang anak-anak muda dididik diplomat, ditaruh di New York, taruh di mana, 2 tahun, pergi dia. Ya, nggak kerasan dia pergi aja. Dan sebagainya. Ini kenapa? Karena passion. Ya. Nah kalau kita tidak bisa meyakinkan orang di bawah kita yang kita pimpin itu cocok, passionnya maunya apa, ini yang dicapai organisasi ini akan makin lama makin pudar. Itu yang saran saya. Karena generasi sekarang berubah. Ini yang mungkin saya bisa sharing untuk kalau mahasiswa. Ini sepakat kan ya? Yang mahasiswa ya? Sepakat kan? Iya. Mungkin dosen-dosennya ini yang nggak sepakat, memang agak kuno sih ya. Ya itu. Sama dengan nanti saya cerita dengan Pak Rektor. Anak saya 2 perempuan, 1 sudah menikah 2 tahun lalu, yang 1 belum, tinggal di Eropa, yang 1 yang sudah menikah ini saya tanya, gitu. Anak saya perempuan ya, jadi bukan anak saya yang laki gitu ya.
anak saya yang perempuan. Saya tanya, kapan rencana mau punya anak gitu? Tahu jawabannya apa? Anak saya, you are not my husband. Ya, jadi waktu saya tanya anak saya kapan mau mengandung gitu, dijawab, loh kamu bukan suami saya kok tanya gitu kan, gitu. Betul kan Pak Bambang ya? Iya, gitu. Pak Bambang Irawan ini baru punya anaknya perempuan, baru menikah. Beliau umroh ya Pak ya. Nah, umroh cerita saya. Di sana beliau mendoakan supaya anaknya ini cepat-cepat punya anak. Diprotes sama anaknya, lo kan doa kok nggak izin saya dulu. Nah, the world has changed. Dan the new generation has changed a lot. Ya, ini yang akan menentukan tren ke depan. Ya, not us. Ya, bukan kita kan sebentar lagi juga udah selesai. Ya, apakah hidupnya selesai atau karyanya selesai atau masa tugasnya juga selesai. Itu menurut saya. Nah kalau nggak percaya nanti Pak Rektor nggak usah di sini nggak mau ngaku dia. Duduk sama Romo. Nah saya lihat Romonya masih muda. Nah, coba lihat pandangannya segala macam terhadap organisasi gereja, kan pasti beda juga menurut saya. Cuma nggak berani ngomong soal selibat pasti. Next, nomor 2 itu apa yang dikatakan Jeff Bezos. Jeff Bezos ini mengatakan if your competitor focus, you have to wait until there is a competitor doing something. Being customer focus allows you to be more pioneering. Ini yang menurut saya betul. Jeff Bezos ini pendiri Amazon, ya. Jadi PT Pos Indonesia itu didirikan sebelum kakeknya Jeff Bezos lahir. Sekarang bisnis PT Pos Indonesia not even 1% Amazon di dunia, nggak ada. Ya, what is going on? What is wrong with PT Pos? Yeah, something must be very not according to the era. Menurut saya nggak tahu ini salahnya di mana dan sebagainya. Mungkin juga nggak salah, tapi tidak sesuai dengan perkembangan zaman kalau kita lihat. Nah, ini yang dia ngomong, ya, fokusnya itu customer, bukan fokusnya itu kompetitor. Ya, saya juga percaya ini. Kalau saya tidak percaya, saya diundang Pak Edi ngasih ceramah di sini, saya nggak mau. Kan saya ketua Yayasan Universitas Katolik Widya Mandala. Walaupun kita ada aptik, kan kita juga berkompetisi, betul kan? Nah, kenapa saya mau di sini? Nggak apa-apa. Ya, saya udah kasih tahu Pak Rektornya Widya Mandala, saya mau ceramah di Parahyangan. Oh bagus Pak. Gitu. Kenapa? Lo kita ini nggak usah fokus bersaing dengan kompetitor, fokusnya itu customer maunya apa. Nah coba kalau bisa, makanya saya sarankan ke Parahyangan juga, coba survei, ya, survei sederhana aja dilakukan sendiri, ya, ke sekolah-sekolah SMA dan sebagainya itu yang kelas 3. Ya di random saja, maunya kalau jadi mahasiswa itu universitasnya kayak apa? Ya, itu kan they're your customers. Zaman di mana mahasiswa itu tidak dianggap sebagai pelanggan atau sebagai customer, itu udah zaman dulu. Zaman saya sekolah, zamannya Pak Rektor, zaman kawan-kawan saya yang sudah purna tugas ini, zamannya Pak Edi, ya. Itu zaman itu, ya. Di mana kita lebih membutuhkan sekolah daripada sekolah membutuhkan kita, tapi sekarang beda loh. Iya kan? Beda. Ya, makanya banyak sekolah itu universitas yang ketakutan muridnya makin lama, mahasiswa makin sedikit. Betul kan? Nah, ini yang terjadi. This is what happening. Bahwa apa yang dikatakan Jeff Bezos ini dan saya percaya juga betul. Ini saya cerita ya. Ini ada Pak Bambang Irawan ini dulu direktur operasi, digantikan Pak Erlianto juga direktur operasi. Apri waktu itu belum, masih muda sekali. Saya tanya waktu saya masuk kereta api, kenapa Argo Gede dan Parahyangan, KA Argo Gede, itu makin lama frekuensinya Jakarta Bandung makin sedikit. Tahu jawabannya apa? Ya karena dibuka jalan tol. Dalam hati saya, loh kamu itu lawan barang mati aja nggak bisa menang, apalagi lawan barang hidup, ya kan? Ini agak aneh juga nih teman-teman di kereta api. Saya bilang nggak usah itu, kita perbaiki layanannya. Naik banyak frekuensinya, betul nggak? Ya, mungkin dari waktu saya masuk itu Argo Gede dan Parahyangan itu total mungkin cuma 4-5 frekuensi sehari. Ya, nggak tahu, 8 KA mungkin ya, pulang pergi ya. Setelah saya pergi, mungkin jadi 20 KA kali. Sempat 32.
Nah ini fokusnya itu melayani customer, tidak fokusnya itu adalah kepada kompetitor, nggak ada sudah, ya. Makanya ini ibu-ibu ini, ibu menikah, iya, oh belum, ibu menikah, iya. Jadi ibu kalau menikah fokusnya customer, suami. Jangan fokusnya itu kepada kira-kira kompetitor saya siapa, ya itu keliru. Nanti ribut malahan, betul nggak toh? Gitu, ya. Fokusnya itu customer. Kalau waktu itu kereta api itu saya tidak dan kawan-kawan saya tidak mendorong untuk fokusnya itu kepada pelayanan, peningkatan pelayanan customer, saya kira nggak ada kereta api hari ini, menurut saya. Dan kalau ditugasi oleh pemerintah neruskan pembangunan kereta-kereta selanjutnya, mungkin nggak tahan pasti. Ya. Bangunnya bisa, mengelolanya belum tentu. Itu, ya sama. Menikahnya bisa, ngurusi pernikahan panjang ini belum tentu bisa beres dan sebagainya. Ini makanya saya bilang fokus on your customer, do not focus on your competitor. Itu, ya. Makanya banyak kegiatan itu kalau fokusnya kompetitor pasti nggak tahan, nggak tahan. Ini disebutkan ini. Ya, ini tantangan kedua. Jadi tantangan yang pertama itu internals, ya. Passionnya orang-orang yang Anda pimpin apa. Yang kedua itu ini fokusnya. Next, mengenai digitalisasi, Capgemini Consulting, ini ada 2 IT consulting besar di dunia, satu Capgemini, satu Accenture. Ini besar sekali, ya, besar sekali. Ya, kalau ini kayak misalnya Accenture itu tercatat di Bursa Efek di New York, nilai perusahaannya total nilai sahamnya ya, kapitalisasi pasarnya itu sekarang udah turun banyak sih, tapi kira-kira mungkin 2.500 triliun atau 3.000 triliun, besar, kira-kira 8 kalinya Bank Mandiri sih. Perusahaan konsultan tuh bisa 8 kalinya Bank Mandiri, heran ya. Iya, gitu. Nah, Capgemini mengatakan the key to digital transformation is re-envisioning and driving change in how the company operates. That is a management and people challenge, not just a technology one. Ini saya ulangi ya, kunci daripada transformasi digital itu adalah memberikan visi baru dan mendorong perubahan di organisasi itu. Bagaimana dia beroperasi, ya. Ini adalah tantangan manajemen dan tantangan sumber daya manusia, bukan hanya semata-mata tantangan teknologi. Makanya di banyak institusi kalau waktu mau digitalisasi langsung plug and play, menerapkan digitalisasi itu langsung tanpa menyesuaikan organisasinya, tanpa merubah mindset daripada organisasi itu, biasanya ambruk. Kalau tidak ambruk waktu diterapkan, ambruk waktu pergantian pimpinan. Karena organisasinya nggak bisa terima. Nah, teman-teman saya dan kawan-kawan saya di kereta api, dulu sih saya nggak ngomong sih ya, secara jelas begitu ya, mungkin sekali 2 kali ngomong. Kenapa digitalisasi di kereta api Indonesia itu dijalankan mulai 2011, saya masuk 2009. Ya, itu saya butuh waktu 2 tahun untuk memberikan visi baru dan merubah caranya orang berpikir itu supaya bisa, ya pelan-pelan. Dulu ada yang namanya balai grafika, ya itu kepalanya perempuan ya, kepalanya dokter gigi ya, Sri ya. Nah, itu balai grafika itu orang kerja di sana nggak perlu digaji Pak Rektor, wong nyetak karcis, iya kan? Loh nyetak karcis ini kalau dijual karcisnya berapa coba? Betul nggak? Itu bosnya belakang Bapak itu ya. Benar. Akhirnya ya harus bubar. Tapi ini saya butuh waktu 2 tahun lebih untuk merubah mindset, merubah organisasi. Oh saya rubah besar-besar. Ya. Struktur organisasi ini itu saya besar-besar. Termasuk Pak Chandra yang duduk belakangnya Bapak Wakil Rektor itu. Dulu itu waktu saya masuk, beliau itu kodenya itu TJ Pak. TJ itu Kasubdit Jalan Bangunan ya. Betul kan? Oh ini orang di jalan jembatan yang paling senior gitu. Saya pindahin jadi kepala daerah di Semarang. Itu protes ya. Oh kok saya diturunkan gini? Ya saya cuek aja gitu. Ya saya tahu, itu nggak happy gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Ya. Karena saya ingin ini berubah. Kalau organisasinya tidak disiapkan dulu, mindsetnya tidak dirubah, kita plug and play langsung di digitalisasi, berantakan.
biasanya berantakan. Makanya kalau kita lihat, ini saya nggak mengkritik ya, coba lihat misalnya. Dulu ada scanning paspor otomatis di Terminal 2 Bandara Suta. Begitu ganti pemerintah, jalan nggak barang ini? Nggak jalan. Nggak jalan, ini salah satu contoh. Banyak yang nggak jalan. Digitalisasi itu besar sekali investasinya, ada yang jalan tapi lama-lama hilang. Karena apa? You don't change the mindset and you don't change the organization. Nah, ini 3 tantangan ini saya yang mau sharing kepada Bapak Ibu. This is the common challenges in many organizations in the world, even in the advanced country. Unilever Indonesia itu bagian daripada perubahan digitalisasi global yang disebut Kompas, itu membutuhkan waktu 2 tahun untuk sosialisasi, untuk merubah visi, merubah organisasi, retraining orang dan sebagainya supaya bisa menerapkan digitalisasi di bisnisnya dia. Unilever Indonesia itu butuh 2 tahun lebih loh, ya. Makanya mereka juga hire saya untuk ngasih masukan. How we change the organization dan sebagainya. Sekarang kalau semua subdistributor Unilever kalau penjualan tiap hari kalau mau pakai apps, ya. Barangnya sudah kurang berapa, tinggal dimasukin apps, itu masuk sampai all the way sampai supply chain, sampai procurement, bahan baku. Nah, merubah ini, itu 600 pekerjaan hilang dari 6.500 orang. Nah, ini yang di retraining. Ya ada yang nggak mau sih, akhirnya nggak mau dipindah, ya pensiun dini, nggak sampai 100. Ya, ada yang protes-protes biasalah, kan tidak semua orang bisa terima dan sebagainya. Tapi this is the thing. You have to change the organization first and change the mindset and change the people if needed.